izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wayan Angelina Pitasari bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Nima Deginanti Mutia. Untuk kakaknya boleh? Iya, nama saya Muhammad Andi Saputra, bisa dibilang dipanggil Andi aja, Mbak. Oh, baik. Di sini kami ingin mewawancarai kakak mengenai usaha Aismo ini. Ah, kalau mau tanya kok buka Esmo gitu ya, Mbak ya. Itu eh, bisa dibilang karena kepepet, bisa bisa dibilang kayak gitu juga, Mbak. Kepepet, terus juga saya kan baru memulai usaha itu kan baru ini ya, Mbak ya. Jadi itu awalnya tuh kerja sama orang itu 3 tahun saya pernah kerja sama orang. Nah itu bingung setelah itu tuh mau usaha apa. Terus itu tuh pas awal-awal covid itu muncul di Cina, kalau nggak salah di Wuhan ya. Nah tapi di Indonesia kan masih aman tuh ya. Di situ ada tabungan dikit, terus main ke pasar di toko mbak saya itu kan toko parfum ada gitu. Nah di depannya itu ada pedagang es doger, Mbak. Nah di situ tuh saya tuh ngeliatin pedagang es doger itu kayak bayangin gini loh, Mbak, kok enak banget ya nyari duit laris gini 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 gitu. Dan itu belum kepikiran saat itu aku mau buka es ini, Mbak. Nah sepulang dari rumah itu abis maghrib tuh aku ngopi di rumah. Nah itu baru kepikiran, oh kenapa aku nggak buka es aja gitu. Soalnya itu cuacanya tuh masih cuaca-cuaca panas kayak gitu, Mbak. Gitu. Nah dari situ udah bikin es, terus coba kenalin ke konsumen kan kayak gitu. Kalau bisa dibilang sih, kalau dukung sih ya sebenarnya gimana ya, kurang setuju sebenarnya, Mbak, karena emang awalnya kan awalnya kan udah ya, namanya orang tua kan pengen anaknya enak ya, Mbak ya. Kemarin tuh ngelihat anaknya udah kerja sama orang tuh udah enak, kenapa harus resign terus sekarang harus jualan keliling gitu, Mbak, pakai motor, udah panas-panasan segala macam kayak gitu, Mbak. Gitu. Tapi dalam hati orang tua pasti ya mengizinkan, cuman khawatir doang. Ya kalau konsumen sendiri ya, Mbak ya, namanya orang baru jualan ya, itu nggak aku pungkirin juga, kemarin tuh pernah ada eh, rasanya itu yang kurang sesuai sama konsumen. Awal-awalnya itu banyak komen, Mbak. Ya alhamdulillahnya itu konsumen tuh mau komen, Mbak, nggak diem aja. Nah dari situ saya perbaikin lagi dan ya itu responnya makin bagus bagus sampai sekarang ini. Oh iya, sebenarnya kalau dari dulu tuh ya, itu saya sebenarnya nggak ada trik-trik khusus sih, Mbak, cuman jualan jualan aja gitu, Mbak. Kan pertama kan cuman keliling gitu ya. Nah pas ketemu sama lockdown nih, itu kan nggak bisa keliling lagi tuh, orang pada takut. Nah otomatis sayanya mikir, ini nggak bisa kalau jemput bola, harus bikin stand. Nah di situ bikin stand pun karena aku masih pemula ya, Mbak, maksudnya baru mau usaha, itu minta saran sama keluarga, katanya nggak boleh, orang kalau masih musim kayak gini itu bertahan, jangan jangan memulai usaha yang baru gitu, maksudnya dari yang keliling jangan mendirikan lagi apa kayak gitu. Terus saya nekat aja ya, alhamdulillah itu responnya malah meledak, Mbak, sampai sekarang ini bisa kayak gini. Mungkin kalau nggak ada pandemik ya, itu mungkin saya masih keliling, Mbak, belum kepikiran bikin stand-stand kayak gini.
Kalau yang target yang udah dicapai mungkin ya, udah dicapainya itu ya alhamdulillah Aismo itu sempat ada 5 mbak, 5 outlet. Cuman tumbang satu kemarin, itu kesalahan saya juga. Ya itu buat pelajaran buat kedepannya nanti Aismo-nya. Nah berarti sekarang ada 4 outlet. Terus yang belum dicapai itu targetnya Aismo itu pengennya nasional sih mbak, skala nasional. Tapi kayaknya ntar dulu, kalau nasional pengennya di Lampung dulu gitu. Mudah-mudahan bisa sampai ke kota-kota. Kota-kota. Iya. Kalau buat karyawannya sendiri sih, kalau saya itu sebulan sekali ngajain pertemuan. Nah kebetulan ketemuannya di sini. Itu sebulan sekali. Ya sekedar makan-makan sambil ngobrolin perkembangan setiap cabang tuh gimana. Maksudnya ada kendalakah kalau misalnya pembukuannya turun, apa sih, atau cuaca atau apa, ada masalah atau apa, intinya sharing ya. Nah itu kalau saya itu kalau sama karyawan itu, kalau saya itu kayak Nganggap seperti keluarga gitu. gitu mbak, nggak seperti karyawan gitu, tim lah, lebih tepatnya tim gitu. Jadi kita walaupun ngadain istilahnya kayak meeting-meetingan kayak gitu, tapi kita santai. Intinya ayo kita terbuka, ada masalah yang ngomong kayak gitu. Terus kalau buat dongkrak, ya pastikan kita pengen pendapatannya yang lebih ya mbak ya. Itu selalu saya bilang sama karyawan, coba ngomong duluan. Maksudnya kalau misalnya mbaknya nih datang mau beli es, itu kita langsung sapa aja, selamat pagi mbak, mau pesan apa gitu. Jangan kita diem nunggu mbaknya, atau ini dia ngelihat ini ada es ininya mbak gitu, mau boba atau apa, nah kayak gitu, nawarin si produk itu. Jadi dengan begitu interaksi sama penjual sama konsumen bakal terjadi, dan itu bagus menurut saya gitu. Kalau karyawan sendiri kesalahan ada mbak, dan kalau boleh jujur ya sering gitu. Kalau saya ini nerapin kayak pas saya ikut ke sama orang kemarin, itu ada SP 3 kali sampean mbak. Nah itu saya terapin, tapi emang kalau pas awal-awalan itu belum saya SP. Misalnya kalau karyawan ada salah, itu cuman saya tegur doang. Tapi kalau udah berulang kali baru dapat SP 1, kalau diulangi lagi SP 2 dan seterusnya. Kalau udah SP 3 ya itu maaf, cari penggantinya lagi. Kalau nyari karyawannya itu kita gunain sosmed sih mbak selama ini, kayak Facebook atau mungkin di IG-nya Aismo. Nah sekalian promosi Aismo 19. Nah ya cuman posting aja mbak, cari karyawan gitu. Nah itu nanti setelah kita posting itu kan pasti ada yang DM atau ini ya mbak, ngubungin kita. Nah itu aku suruh ke outlet gitu. Nah nanti ada sesi interview. Iya benar, interview. Ya aku cuman kalau interviewnya itu nggak muluk-muluk, cuman pengen ngobrol sama orangnya. Seenggaknya kita kalau udah ngobrol itu tahu karakternya gitu. Karyawan yang saya ini ya, saya ambil ya, itu tuh nggak harus dia pinter atau apa, enggak mbak. Yang penting mau diajak berusaha buat ngembangin bareng gitu. Karena karyawan ini udah bukan karyawan sih, nganggapnya kayak tim gitu loh mbak gitu. Saya juga kayak gini, kalau nggak ada mereka nggak kayak gini juga gitu. Sama-sama belajar. Intinya buat karyawan tuh mau berjuang bareng, itu yang saya pilih kayak gitu.
Kalau karyawan sendiri Mbak, itu kan karyawan tuh nggak cuman di toko. Kalau karyawan seluruhnya ya, itu saya ada divisi produksi itu 2 orang, terus kurir itu satu, terus kalau sekarang kan cabangnya ada 4 ya Mbak ya. Jadi satu cabangnya itu satu, jadi 4. 1, 2, 3, 7 berarti gitu. 8 sih Mbak sama admin. Ya, ini cerita sedikit ya Mbak ya. Itu tuh terinspirasi Aismo-nya dulu ya Mbak ya. Ais itu kan pengen negesin kalau kita kan jualan es, produk es. Mo itu kalau diperhatiin itu dari suaranya sapi itu sendiri. Kenapa kok mau? Ya pengen negesin lagi kalau produk kita itu basicnya atau bahan utamanya itu dari susu. Nah, susu itu dari sapi itu. Terus ikonnya itu kan ada sapi ya Mbak ya. Sapi, kalau diperhatiin lagi sapi itu kan ada perisainya itu ya, bulat itu kalau itu kan miring ya, itu sengaja sih biar nggak terlalu kelihatan. Itu kalau ditarik gini Mbak, itu kayak di map Google Map yang balon merahnya itu loh. Nah itu pengen negesin kalau Aisme itu awalnya kita ngembanginnya itu dari keliling. Perisainya itu. Kalau sapinya sendiri ya itu tadi, bahan kita dari susu gitu. Terinspirasinya mungkin dari saya pribadi mungkin bisa ya. Saya suka nongkrong sih Mbak sebenarnya itu sama teman-teman ya. Pengen udahlah coba dibikin gitu, alar kadarnya lah Mbak, ini yang penting orang nyaman gitu. Iya gitu, apalagi kan sekarang kan lagi hype banget tuh nongkrong tempat nongkrong kayak gitu ya Mbak ya, kayak mini cafe segala macem gitu. Baik, mungkin ini saja wawancara dari kami gitu Kak. Apabila ada kesalahan, saya dan teman saya mohon maaf. Iya. Saya minta maaf juga karena sudah mengganggu waktu Kakak gitu. Ya udah sekian dari kami akhiri. Selamat sore.